Ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Sen Ngevlog. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, tapi sesuatu yang penting ya, terkait dengan pengalaman usaha orang lain. Nah, tapi masalahnya ini bukan pengalaman yang bagus. Aku dengar dari Dede barusan, ini pengalaman yang pahit lah, sangat pahit menurutku gitu ya. Ya. Langsung aja kita dengerin seperti apa ya, karena kebetulan yang nyeritainnya ke kita itu adalah klien kita gitu. Klien desain grafis yang pernah order logo gitu ya. Logo, ya. Jadi gimana tuh, Dek? Jadi ceritanya gini, waktu itu kemarin kalau nggak salah siang ya, sekitar jam 11-an, Eko, itu brandnya Eko. Nama brandnya Eko. Klien kita Mbak Erna namanya. Nah, saya bilang nama aja karena udah diizinin sama si Mbak Ernanya ya, buat di up gitu. Buat pelajaran buat teman-teman UMKM yang lain juga dan klien-klien kita yang lain juga. Jadi cegah penularan virus corona dengan tetap di rumah dan jaga kebersihan ya. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti berbisnis. Berikut adalah panduan menjalankan bisnis dari rumah. Pertama, ubah bisnismu menjadi online. Kedua, untuk yang buka kafe ataupun jualan keliling, kamu bisa membuat fitur delivery. Dan yang ketiga, buat promo secara terus-menerus dan share di sosmed kamu. Nah, dalam rangka bisnis from home, Kebun Desain akan membantu kamu membuat konten hanya dengan 200.000 saja. Kamu bisa bikin promo dalam bentuk animasi, terbatas untuk 50 pemesan pertama. Yuk order! Si Mbak Erna ini punya usaha namanya Eko Hijab. Oh, bisnis fashion ya? Iya, bisnis hijab seperti itu. Nah, dia curhat, dia pertama langsung ngirimin gambar. Saking paniknya dia bilang gini, Mas, logo Eko Hijab ada di web, IG saya dihack. Sekarang logo itu dipakai akun-akun lain. Oh, jadi logonya itu dipakai terus dibuat sama akun-akun yang lain. Jadi kayak akun banyak kayak gitu. Di mana? Di Instagram. Di Instagram kayak gitu. Nah, saya izin ke dia, Mbak, saya minta akunnya, coba mau saya cek gitu kan. Pas saya cek, itu akunnya ada 3, ada 4 malah. Nih bisa lihat deh. Ada Eko Hijab BPN, Eko Hijab pakai S, Eko Hijab tanpa underscore, sama Eko Hijab pakai underscore di ujungnya. Dan logonya dia pakai sama ya? Yang kita bikin, yang kita buat ya? Iya, gitu. Nah, itu jadi masalahnya gitu kan ya. Dia curhat lagi tuh, aku udah berusaha untuk balikin tapi tetap nggak bisa. Ini mau saya ganti pakai akun saya yang lain saja. Kemarin memang off dulu, fokus ke snack, tapi kenapa malah kena hack ya gitu kan ya. Dia curhat lah intinya ke saya. Nah, terus saya bilang ke dia, waduh, itu gimana Mbak kronologisnya? Terus dia nanya lagi kan, solusinya enaknya gimana ya gitu. Kemarin mereka sudah saya WA sih, katanya pelajar. Nah, jadi kan saya nanya, Mbak, itu yang hacknya siapa? Udah di trace belum gitu kan ya. Nah, ditanya sama si Mbak Erna ini di WA. Kebetulan kan di setiap akun Instagramnya itu kan ada link WhatsApp-nya kan ya. Nah, beda-beda itu. Katanya sih pelajar yang bikin tugas all shop, tapi main nyomot foto dari web. Rata-rata alasannya itu. Beda-beda nomor WhatsApp tuh, ada 3 akun itu, 4 malah, sorry. Gimana ya, bingung gitu kan ya. Ya walaupun pelajar sih kalau menurut gua nggak bagus juga kan ya. Enggak sih, seharusnya gini, ketika di WA terus dikasih udah tutup, itu punya kita, ya harusnya tutup sih. Iya, ini mah enggak. Nah, si Mbak ini lucunya, dia malah kasihan Mas, mereka masih pelajar. Iya. Jadi dia masih bingungnya gimana sih? Dia juga sendiri nggak tegas gitu kan ya. Harusnya kan kalau misal kayak gini, jatuhnya ngambil
hak cipta kita kan ya. Cipta pertama brandnya ya, Brand, kemudian ya. logonya kayak gitu. Logonya gitu. Tapi walaupun memang belum dihak ciptain gitu kan ya. Nah ini jadi pelajaran juga buat teman-teman kalau misalnya emang sekiranya usahanya udah gede gitu kan ya, terus udah banyak follower sama apa namanya fansnya gitu kan ya, membernya kayak gitu, diusahain sih brandnya atau logonya itu dibuatin haki gitu kan ya, Iya. didaftarin seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa gampang ngurusnya. Nah saya bilang gini, nggak bisa mbak, walaupun masih belajar, masalahnya ini diambilnya dengan nama-namanya juga. Saya bilang gitu, bener kan saya bilang kayak gitu kan? Iya. Nah, saya nanya lagi mbak, minta akun-akun yang katanya pelajar itu, akun icon mereka yang mana gitu kan? Saya bingung soalnya ada banyak nih. Nah akun iconnya mereka yang apa, yang palsu yang mana, sama yang punyanya si mbak itu yang mana gitu, biar nggak salah pasaran. Nah terus dikasih lah sama dia, terus dia jelasin lagi. Jadi kan saya WA dan saya DM, mereka bilang kalau mereka pelajar, baru 2 akun yang jawab, masih ada akun yang lain yang belum jawab. Berarti ada banyak dong. Iya. Ini mah kalau bukannya sujud ya, ini mah kayaknya ada pesaing yang nggak suka gitu kan ya. Kenapa dia nargetinnya si Aeko gitu kan? Iya. Ya kita bisa asumsikan ke situ sih. Jadi pertama juga kalau misalkan orang nyomot itu harusnya kan akun dia nggak harus kena hack kali gitu kan. Nah bener, kalaupun dia nyomot harus akunnya yang punya bisnis saya itu nggak harus kena hack juga kan. Iya. Terus tinggal ditegur, ini kita udah punya brand ini, kalian ini brand resminya ini, akunnya ini, tolong dihapus yang itu kan, itu bisa. Iya. Kalau anak pelajar kan. Iya. Oh udah, kalian itu tugas doang ini gitu kan. Simpelnya sih gitu, tapi nggak tahu deh ini si mbaknya malah responnya seperti itu. Kasian mas, ini soalnya masih pelajar, lagian buat tugas juga. Ya udah saya bikin akun lagi aja. Kalau saya sih nggak mau ya kayak gitu ya. Soalnya kan dia udah ribuan kan followersnya. Udah lumayan banyak gitu kan ya. Nah singkat cerita dia ngasih gambar lagi ke saya tuh, ngasih gambar tentang akunnya yang baru diaktifin lagi. Jadi akun aslinya udahlah hilang gitu kan ya. Ini kemarin akhirnya ngaktifin pakai akun yang jarang dipakai dulu. Oh iya, sekedar informasi, jadi ketika sudah dihack si akun IG-nya, itu si akunnya malah dihapus yang aslinya. Oh iya. Terus dia bikin lagi akun-akun yang baru. Berarti kan kayak sengaja dong. Kalaupun misalnya dia apa namanya mau nyomot gambarnya, udah nyomot gambar lagi aja, bikin akun yang baru gitu kan ya. Ini mah udah dihack gitu kan ya, dihack, gambar diambil, terus akun aslinya dihapus. Itu mah kayak ada yang apa namanya ya, persaingan bisnis gitu ya. Iya, kayak persaingan bisnis itu mah. Jadi ya sulit untuk tidak suzon gitu, sulit untuk tidak suzon sama pesaing bisnisnya gitu yang enggak logis banget jawabannya. Gini jawabannya dia apa namanya, saya pelajar gitu kan, saya buat tugas kuliah lah apa gitu kan. Ya tadi ya, ini sulit gitu, sulit untuk kita terima gitu, sulit untuk kita terima Nggak sesuai logika ya, nggak sesuai nalar gitu kan ya. Nah dijelasin lagi tuh, dia ngirim screenshotan lagi pas tadi saya nanya akunnya yang mana mbak. 3 akun yang atas itu, yang belakangnya BPN itu barusan hapus logo, tapi nama akun masih tetap tuh. Ada yang hapus logo kan, tapi nama akunnya masih tetap Aiko Hijab. Itu saya bilang, kok akun saya bisa hilang ya, padahal mulai dari nol sudah hampir 2000 loh, banyak kan, lumayan, dengan hasil jerih payah malah hilang. Saya jelasin gini, itu mah dihack mbak, terus dihapus sama yang hacknya. Saya nggak paham mas, pas saya kemarin mau mulai jualan lagi nggak bisa masuk, saya coba milihin pakai email dan HP juga, mulihin maksudnya, saya coba mulihin pakai email dan HP juga nggak bisa, katanya nggak terdaftar pakai email dan HP itu, padahal semuanya kan data, semua saya data karena akun saya banyak, jadi dia punya akun banyak itu terus didata sama dia. Saya jelasin lagi, iya mbak, itu tuh akun mbak dihack, ya kan? Dihack, terus pas dihack, dihapus, dia langsung tepok jidat. ketika dihapus ya mau dipulihin ya nggak bisa lah, orang udah nggak ada di data. Iya.
Nah ini kita share bukannya buat ngasih tahu aibnya dia gitu ya atau permasalahan dia, tapi ini kita share udah sepengetahuan dia dan izin dia juga kan ya. Terus buat pelajaran buat teman-teman UMKM yang lain juga gitu. Iya. Khususnya buat klien kita gitu makanya. Terus juga dulu juga ada tuh yang klien kita yang logonya diambil sama barbershop. Nanti kita ceritain juga tuh yang itu. Iya. Ada itu. Jadi banyak kasus-kasus orang di luar sana yang bikin logo, dia udah capek-capek, udah bayar mahal buat bikin logo, tahu-tahu logonya ada yang nyatut, nama brandnya ada yang nyatut kayak gitu. Mending kalau nyatut doang ini mah sampai akunnya juga dihapus. Iya kayak gitu ya. Jadi emang ya bersaing aja lah gitu, jangan sampai yang kayak gitu mainnya kayak gitu tak. Ya sportif lah bersaingnya ya, kita bersaing sportif terus Ya. pakai inovasi lah. Iya. Bener gak? Jadi terus ini juga sih pas abis ngobrol sama si Mbak Aiko itu ya, beberapa hari kemudian akun Kebun Desain juga ada yang mau masuk gitu. Ya benar. Jadi kita makin curiga gitu, wajah kan? Ini apa ini? Mau ada yang mau masuk ke akun Instagramnya Kebun Desain. Nah nggak tahu deh. Jadi buat teman-teman yang di luar sana tetap hati-hati. Jadi kalau misalkan security akun all shopnya itu ya didobel lah, pakai email, pakai Nomor handphone, terus kata kuncinya juga atau kuncinya itu ya, passwordnya itu coba dibuat yang rumit kayak gitu ya. Kan biasanya kunci itu ada yang mudah dijebol, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, dan usahakan tulis ya, catat itu di buku atau di mana, terus simpan di rumah kayak gitu, di lemari kayak simpan di mana gitu ya, catatan password misalkan. Oh ngomong-ngomong cara ngamanin kunci, kita ada nanti tutorial cara buat naikin security kunci gitu. Nanti kita buatin deh buat teman-teman all shop ya. Ya. Kayak gitu. Buat teman-teman all shop. Oke, ada lagi deh. Udah sih itu aja. Udah ya itu ya. Jadi kita sharing soal ini karena memang udah banyak sih, ada beberapa yang adu ke kita gitu soal akun yang dihack ataupun akun yang hilang secara misterius. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih waspada dan hati-hati di luar sana dengan akunnya. Satu lagi buat teman-teman yang punya produk, baik klien kita dari Kebun Desain atau UMKM yang lainnya yang pengen di-review oleh kita, kemudian pengen dipromosiin di channel YouTube kita sama di Instagram kita, boleh ya? Oh iya, gratis kan? Gratis. Kita nggak usah di. Nanti kirimin aja sih barangnya. Pakai aja gitu. Nanti kita preview gitu. Itu aja. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.